warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Waikarya kelas 10 yang saya cintai. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu pendidikan anti korupsi di bagian yang kedua. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan diri saya Sutarman, guru SMA Negeri 1 Waikarya, mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Dan pada kegiatan MPLS ini saya membawakan materi tentang pendidikan anti korupsi. Anak-anakku semuanya, marilah kita mulai kegiatan ini, yaitu materi pendidikan anti korupsi. Anak-anak semuanya, di video sebelumnya kamu sudah sedikit banyak tentunya memiliki gambaran tentang pengertian dari korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang memiliki makna negatif, buruk, rusak, yang pada prinsipnya adalah sesuatu yang negatif. Secara luas, korupsi adalah setiap perbuatan yang buruk atau setiap penyelewengan, penyalahgunaan wewenang dan juga kekuasaan. Selanjutnya kamu juga tentunya sudah belajar banyak tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi. Di antaranya adalah adanya perbuatan melawan hukum, adanya penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan juga sarana dari korporasi maupun dari pemerintah. Kemudian upaya memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi. Dan kamu juga tentunya kemarin sudah sedikit banyak punya gambaran tentang bentuk-bentuk atau tindak pidana korupsi dikategorikan bisa dalam bentuk suap menyuap, kemudian dalam bentuk penggelapan dalam jabatan, bentuk perbuatan curang, dan juga bisa dalam bentuk korupsi terkait dengan gratifikasi. Kamu juga tentunya sudah punya gambaran tentang ancaman hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi, diantaranya hukuman paling lama 20 tahun penjara dan juga denda sampai dengan 1 miliar. Padahal kita lanjutkan materi yang lalu itu. Pada kesempatan ini kita akan lebih bahas tentang bagaimana upaya kita untuk mencegah atau menjauhkan diri kita dari tindak pidana korupsi. Ada banyak sekali perilaku nilai-nilai pembentuk anti korupsi. Di antaranya versi dari KPK itu ada 9 karakter. Di antaranya adalah kejujuran, tanggung jawab, kemudian kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, dan juga kerja keras. Dari versi Kemendikbud sendiri lebih banyak lagi karakter yang bisa menjadi penguat pribadi seseorang supaya terhindar dari tindak pidana korupsi. Di antaranya ada sampai dengan 18 karakter. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah nilai anti korupsi yang bisa menjauhkan kita dari tindak pidana korupsi, diantaranya jujur. Jujur itu apa? Jujur artinya adalah berkata dengan benar sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan apa yang dia lihat dan dia dengar. Manfaat bagi kita yang bertindak jujur adalah dijauhkan dari fitnah, kemudian jiwa kita merasa lebih tenang, kemudian juga menumbuhkan kepercayaan diri. Kemudian selanjutnya nilai anti korupsi yang bisa kita pelajari atau kita tumbuhkan melalui dengan memiliki rasa kepedulian atau peduli. Peduli di sini artinya adalah memiliki kasih sayang, empati, dan keberpihakan kepada sesama dan juga lingkungan. Manfaat bagi kita yang peduli adalah kepuasan batin, kemudian dihormati lingkungan, dan juga menumbuhkan rasa kerukunan yang ada di lingkungan. Selanjutnya ada juga mandiri.
Seseorang yang memiliki sifat mandiri yaitu memiliki karakter yang kuat, punya inisiatif dan tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Manfaat bagi kita yang memiliki rasa mandiri adalah memiliki kepercayaan diri yang kuat, kemudian tidak sombong, dan manfaat bagi sosial yaitu diberi kepercayaan oleh lingkungan. Selanjutnya ada sikap disiplin. Sikap disiplin artinya adalah konsisten, tertib, menepati janji, dan komitmen taat terhadap aturan. Dengan memiliki sikap disiplin, manfaat bagi kita diantaranya adalah jiwa kita menjadi tenang, damai, berbahagia, dihargai dan dihormati, disegani oleh orang lain. Selanjutnya ada sikap tanggung jawab. Tanggung jawab artinya menerima semua konsekuen akibat dari perkataan, perbuatan yang kita lakukan. Kita tidak akan melakukan tindakan korupsi kalau kita memiliki rasa tanggung jawab. Karena konsekuensi bagi kita yang melakukan tindak pidana korupsi sudah jelas, hukumannya berat. Denda bisa sampai 1 miliar, kurungan bisa sampai 20 tahun. Sikap selanjutnya yang bisa membentengi diri kita dari sikap buruk perilaku korupsi diantaranya adalah kerja keras. Dengan kerja keras kita akan melakukan upaya dengan sungguh-sungguh sehingga tercapai apa yang menjadi keinginan dan menjadi niatan kita. Manfaat bagi kita yang kerja keras diantaranya adalah mendapatkan kepuasan batin, mendapatkan atau mencapai cita-cita yang kita inginkan, kemudian menghargai mutu serta lebih produktif. Bagi lingkungan manfaatnya banyak sekali, tentunya akan merasa nyaman di lingkungan dan akan berguna bagi masyarakat. Sikap selanjutnya yang bisa membentengi diri kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan tindakan korupsi adalah sederhana. Pepatah mengatakan besar pasak daripada tiang. Orang yang tidak hidup sederhana, pendapatan dengan pengeluarannya tidak seimbang, maka yang terjadi adalah menghalalkan segala macam cara supaya kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya tercukupi. Maka seseorang bisa terjerumus ke dalam tindak pidana korupsi ini, sehingga apapun dia lakukan untuk mencukupi gaya hidup dirinya maupun keluarganya yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan pendapatan yang dia peroleh. Sikap selanjutnya yang bisa menumbuhkan sikap anti korupsi adalah berani, memiliki karakter yang kuat, kematangan hati, tidak takut mengatakan hal yang benar, dan menolak ajakan untuk berbuat yang tidak benar. Dalam hal ini maksudnya berani menolak jika ada yang menawarkan sesuatu, mengajak kepada hal-hal yang buruk terkait dengan penyalahgunaan wewenang misalkan, penyalahgunaan kekuasaan misalkan. Dalam hal ini kita harus berani menolak. Selanjutnya perilaku adil. Perilaku adil maksudnya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, konsisten, selaras, berpegang teguh kepada kebenaran. Manfaat bagi kita yang berlaku adil adalah jiwa menjadi tentram, kemudian bernilai ibadah juga, di lingkungan sosial dipercaya dan dihargai oleh orang lain dan juga dihormati oleh orang lain. Selanjutnya sikap yang bisa kita tumbuhkan yaitu berpedoman teguh kepada nilai iman terhadap kepercayaan Tuhan, karena pada prinsipnya tidak ada agama manapun di negeri ini yang menghalalkan atau memperbolehkan tindak pidana korupsi. Maka kekuatan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan itu akan sangat berperan penting dalam membentengi diri
kita maupun lingkungan kita dari hal-hal yang buruk dan tindak pidana korupsi. Demikian anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini bisa saya sampaikan, dan sekali lagi jika ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf, dan kita akhiri. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.